Kalau laki-laki ini mati dengan keadaannya yang seperti ini, sholatnya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna kayak burung matuk, ya, mata ala ghairi millati Muhammadin, maka orang ini akan mati, ya, dalam kondisi tidak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menjadi keinginan kita semua, menjadi idaman kita semua, seluruh ibadah kita yang kecil maupun yang besar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih salat. Ya. Kenapa? Karena salat ini kelak yaumul kiamah akan dihisab dulu, Pak. Ya, akan dihisab dulu. Kalau salat kita itu bagus, ya, maka suluh hasairul a'mal, maka amal yang lain ikut bagus. Wa idza fasadat fasada sairul a'mal. Kalau salat kita itu jelek, maka seluruh amal kita itu jelek, dianggap jelek. Ya. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa begitu? Karena salat itu adalah barometer. Bahkan dalam ayat dijelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok masih banyak yang sudah salat tapi kemungkaran kok masih merajalela? Itu dikarenakan salat kita masih belum beres, salat kita masih belum genah, salat kita masih belum benar. Baik secara zahir, lebih-lebih secara batin. Baik secara lahiriah ataupun secara batiniyah. Ya. Secara syariat bisa jadi belum benar, apalagi urusan hati, urusan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang seorang laki-laki urusan sepele, sholat 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun, bayangkan 60 tahun. Padahal wajibnya sholat itu ketika sudah mukallaf. Ini 60 tahun, Pak. Bayangkan, taruhlah kita umur 15 tahun baru wajib sholat umpamanya. Umur 60 tahun nggak terima, berarti kita kan umur 75. Sekarang umur 75 itu sulit. Ya, jarang sekali, meskipun ada tapi ya jarang. Tapi ya bukan mustahil orang melebihi 75. Bahkan 100 tahun juga ada, tapi ya jarang. Ya. Nah, apa penyebabnya orang ini sholatnya 60 tahun tidak terima? Sepele sekali. Saya bacakan hadisnya. Inna rajulah, sesungguhnya seorang laki-laki, maksudnya di sini adalah orang, kebetulan laki-laki. La yusalli sittina sanatan, sungguh dia salat 60 tahun. Ma tuqabbila lahu salatun, akan tetapi salatnya satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujudah. Bisa jadi dia ruku tapi tidak mensempurnakan sujudnya. Wa yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'ah. Dan bisa jadi dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Ini masalahnya sepele, Pak. Bahkan yang dikhawatirkan lagi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ah. Suatu ketika Rasulullah melihat laki-laki salat tidak menyempurnakan ruku, yang fi sujudihi wa huwa yusalli. Dia itu kalau sujud kayak burung matuk gini, Pak. Ya, ini. Ya. Bukan. Nah, tidak tumak ninah. Tumak ninah saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Tolong difahami ini. Ya. Begini.
Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi." Kalau laki-laki ini mati dengan keadaannya yang seperti ini, sholatnya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna kayak burung matuk, ya, mata ala ghairi millati Muhammadin, maka orang ini akan mati, ya, dalam kondisi tidak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa artinya? Orang yang tidak menyempurnakan syarat rukun, ya, tumak ninah itu rukun, sujud rukun, rukun-rukunnya sholat tidak disempurnakan, ya. Ini menunjukkan tidak diterimanya sholat itu, dan yang dikhawatirkan lagi mata ala ghairi millati Muhammadin, meninggal dunia atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan lebih tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya kayak burung matuk. Masalul ja'i ya'kulu tamrata awit tamratain la yughniyani anhu syai'a. Ya. Bagaikan orang yang kelaparan, bagaikan orang yang lapar, dia hanya makan sebutir, 2 butir kurma yang tidak ada gunanya untuk dia. Ya. Tidak ada gunanya untuk dia. Tidak mengenyangkan. Bayangkan. Ini menunjukkan betapa kurangnya orang yang tidak tumakninah dalam sholat. Oleh karenanya kaum muslimin, ayo pelajari apa tumakninah. Dan ini sudah saya jelaskan di video saya yang ini, apa itu tumakninah. Ini artinya sholat yang tanpa sempurna rukuknya, tanpa sempurna sujudnya itu tidak diterima. Tidak ada gunanya. Sholat jangankan 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun kalau seperti ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang sangat ditakutkan, khawatir kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, melihat laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya, kemudian sujudnya kayak burung matuk, ya, padahal dia lagi sholat. Maka Rasulullah bersabda, kalau orang ini mati dalam kondisi seperti ini sholatnya, maka dia akan mati tidak atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan kaum muslimin dan muslimat. Oleh karenanya, ayo betulin sholat kita. Tidak cukup kita itu mengandalkan khusyuk saja, tidak. Artinya syariat juga harus dipakai, karena syariat ini adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aturan Rasulullah. Tujuannya tidak lain agar supaya kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.